Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang Yahudi, Nasoro dan Sabi'in, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Siapa saja dari mereka yang benar-benar percaya kepada Allah dan hari kemudian atau akhirat, serta beramal soleh, maka falahum ajruhum inda rabbihim, maka untuk mereka tetap tersedia pahala di sisi Tuhan, yaitu Allah. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut dan juga tidak akan merasa sedih. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan ayat ini, maka seperti yang diungkapkan Allah di awal ayat ini, atau di awal firman ayat ini, mengawali dengan menyebutkan 4 kelompok besar yang berkaitan dengan masalah keyakinan yang pernah ada. Namun sepintas, kalau kita perhatikan, ternyata tidak ada kelompok yang disebut dengan al-Islamu. Hanya ada alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sedangkan kelompok Islam tidak disebutkan dalam ayat ini. Perlu diketahui bahwa jika di dalam Al-Quran ada penyebutan untuk kelompok dengan sebutan allazina amanu, maka allazina amanu ini adalah sebutan untuk umat Nabi yang terakhir. Allazina amanu di sini adalah sebutan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun juga nanti yang disebut dengan allazina amanu ketika diungkapkan di dalam Al-Quran, ini yang pertama menggambarkan tentang orang-orang Islam. Makanya kalau kita lihat penyebutan selanjutnya, hadu, nasoro, sobiin, di mana yang disebut dengan Islam? Seperti yang kita maklumi bersama bahwa
Ada dua istilah yang berbeda, yang hakikatnya ini adalah sama. Apa? Yang pertama al-imanu dan yang kedua al-islamu. Dari sisi penyebutan, al-imanu dan al-islamu itu berbeda. Tapi hakikatnya al-imanu dan al-islamu adalah dua hal yang sama. Yang membedakan antara al-imanu dan al-islamu adalah dari sisi pekerjaan. Kalau al-imanu itu pekerjaan kolbiyah, pekerjaan yang sifatnya batiniah, sedangkan al-islamu adalah pekerjaan yang sifatnya zohiriyah. Makanya timbul pertanyaan, kalau demikian kita itu iman dulu, Islam dulu. Kita itu iman dulu, Islam dulu, Pak. Ya, kedua-duanya. Kenapa kedua-duanya? Karena hakikatnya apa yang tertanam di dalam hati, apa yang tersirat di dalam hati, itu akan dituangkan dalam bentuk pekerjaan. Atau kebalikannya, sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk pekerjaan, itu adalah dorongan hati. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, iman dulu, Islam dulu, dua-keduanya. Sebab yang terlihat oleh mata, itu galibnya adalah gambaran hati seseorang. Sehingga antara pekerjaan kolbiyah dan pekerjaan jasadiyah, pekerjaan yang sifatnya batiniah dengan pekerjaan yang sifatnya zohiriyah, itu selalu beriringan. Makanya seringkali kita bisa menyebutkan atau bisa menebak sesuatu yang tidak terlihat atau pekerjaan yang sifatnya kolbiyah dengan sebab melihat tanda-tanda yang sifatnya zohiriyah. Sering kita mengungkapkan, sepertinya Bapak yang tadi marah. Sepertinya Bapak yang tadi malu. Sepertinya orang itu senang, sedih. Padahal antara malu, senang, marah, sedih, itu bukan pekerjaan badania. Itu adalah pekerjaan yang sifatnya qalbiyah. Bukan pekerjaan zohiriyah, tapi pekerjaan yang sifatnya batiniah. Tapi kemudian kita bisa menyebutkan karena terlihat tanda-tandanya. Dari mana kita tahu dia marah? Wajahnya merah padam. Dari mana kita melihat dia itu bersedih? Terlihat dari raut mukanya. Kita menyatakan dia senang, dia itu dalam keadaan marah karena melihat dari roman mukanya. Makanya nanti satu saat akan terjadi apa? Di mana akan ada orang yang antara yang terlihat dengan yang tidak terlihat, antara yang sifatnya zohiriyah dengan yang sifatnya batiniah atau kolbiyah, tidak seiring tapi tidak nampak tanda-tandanya. Itu bukan satu hal yang mudah. Melakukan pekerjaan yang berbeda antara hati, antara kolbiyah dengan badaniah, itu bukan sesuatu yang gampang. Itu harus dibiasakan. Coba kalau kita Pak satu saat berdusta. Dusta itu urusan hati. Dan dusta yang kita lakukan baru pertama kali. Kira-kira bagaimana?
Orang melihat kita melakukan itu. Biasanya langsung nampak, terlihat tanda-tanda bahwa antara yang ada dalam hati dengan apa yang dilakukan berbeda. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Tapi kalau orang sudah terbiasa, yang dikatakan hatinya A, tapi yang dikerjakannya B, maka tidak akan pernah terlihat perbedaan. Apakah sesuai atau tidak sesuai antara badaniyah dengan kolbiyahnya, itu sama saja. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Coba saja Bapak, kalau mengungkapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati kita, kan gelisah. Bahkan menjadi pikiran, tahu tidak ya, orang yang diajak bicara tadi kita itu bohong. Tahu tidak ya, mereka ketika saya mengucapkan ini tidak sesuai dengan kenyataan, itu menjadi pemikiran. Tapi kalau orang sudah terbiasa, maka yang diwujudkan dengan yang ada di dalam hati, itu sama sekali tidak akan terlihat. Dan inilah orang-orang yang kemudian nanti disebut orang munafik. Kan orang munafik begitu Pak. Yang dikatakan dengan yang tertanam dalam hati tidak sama. Tapi benar dan tidaknya yang dia ungkapkan sesuai tidak dengan hatinya, itu tidak ada perbedaan. Kenapa? Sudah terdidik, sudah terlatih, sudah terbiasa. Nah, oleh karenanya kembali lagi kepada ungkapan yang tadi. Kenapa tidak disebut di sini al-Islam atau al-Muslimu, tapi yang disebut itu hadu, nasoro, sobiin. Bukan tidak disebutkan, justru disebutkan lebih awal. Apa? Alladzina amanu. Jadi alladzina amanu itu bisa bermakna ismun, nama, sebutan. Untuk siapa? Untuk umat Nabi yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad yang kemudian dikenal dengan umat Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada ayat 62 surat Al-Baqarah ini turun berkaitan dengan sahabat Salman Al-Farisi. Yang mana nanti kaitannya dengan sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya. Di mana dia mengatakan, kanu yusalluna wa yasumuna wa yu'minuna bika wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, mereka itu padahal orang-orang yang salat, saum, iman kepadamu dan mengakui engkau adalah nabi. Artinya, kenapa orang-orang yang melakukan seperti itu tapi dinyatakan tidak sama dengan kita orang-orang mukmin. Sehingga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falamma parogos Salman min sanaihi alaihim. Qala lahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Salman gitu, dia sudah selesai bercerita tentang kawan-kawannya yang dikatakan padanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, wahai Salman, hum min ahlinar. Mereka itu adalah para penghuni neraka. Menunjukkan bahwa yang disebut sholat, yang disebut saum, sebelumnya itu sudah ada, Pak. Bukan hanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus saja. Hanya tentunya saumnya berbeda, cara salatnya berbeda, cara mewujudkannya tidak sama. Makanya ketika Rasul diutus, disempurnakan, dibereskan, diluruskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita melihat kembali kepada ayat yang di atas, di mana di sana disebutkan selain orang-orang yang mukmin, yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan orang-orang Muslim. Ternyata orang-orang yang mereka disebut Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, mereka pun orang-orang yang kalau kita lihat ternyata menempati tempat yang sama seperti halnya orang-orang yang Muslim. Siapa mereka itu? Yang pertama orang Yahudi. Yahudi ini, penyebutan Yahudi dinisbahkan atau disandarkan ila Yahuda akbaru auladi Ya'qub. Disandarkan kepada Yahuda, anak Nabi Ya'qub yang paling besar. Sedangkan Nasoro, mereka disebut Nasoro wasamudzalika litanasorihim fima bainakum. Karena mereka saling tolong menolong, maka dikatakan atau disebut saja waqad yuqalu lakum ansor, disebut sebagai ansor, penolong. Kama qala Isa, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, dia pernah bertanya, man ansori ilallah, di dalam Al-Quran. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Yang artinya siapa yang akan menjadi penolongku? Maka orang-orang Hawariyun mereka mengatakan kami yang akan menolong Allah. Maka wakila bidzalika min ajli annahum nazalu ardon yuqalu laha nasratan. Tapi disebutkan juga penyebutan Nasrani ini dikatakan sebagai Nasoro karena mereka tinggal di daerah yang disebut dengan Nasiroh. Maka orang-orangnya disebut Nasoro. Sedangkan Sobiun, disebutkan bahwa mereka itu salah satu diantaranya diungkapkan oleh Mujahid. Dia mengatakan kaumun bainal majusi wal yahudi wan nasara. Laisa lakum din. Mereka itu adalah aliran antara ajaran Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Artinya ini campuran, bukan hanya satu. Tapi ada yang mengatakan juga waqala Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai dia mengatakan bahwa Sobiun itu adalah firqatun min ahlil kitab yaqra'una zabura. Mereka adalah kelompok atau firqah dari ahli kitab. Siapa? Yaitu kelompok antara Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka bersatu dan disebutlah mereka itu sebagai orang-orang Sobiun. Dan mereka yaqra'una zabur, mempelajari yang disebut dengan kitab Zabur. Hanya terlepas dari sebutan itu semua. Maka kalau kita melihat yang diungkapkan pada surat Al-Baqarah ini, menunjukkan bahwa mereka nanti itu palahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di mana mereka tetap tersedia pahala di sisi Tuhan atau Allah. Tetap mendapatkan penghargaan yang sama, ajrun. Di mana kata ajrun ini digunakan untuk menggambarkan
penghargaan sesuai dengan hasil usaha seseorang. Artinya orang mukmin, yaitu orang muslim, Yahudi, Nasrani, Sabiin, mereka tetap akan mendapatkan penghargaan di sisi Allah, mereka tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Artinya bukan orang Islam saja. Sepintas kemudian terpikirkan oleh kita, kalau demikian, tidak ada bedanya antara orang Muslim, orang Nasoro, orang Yahudi, dan Sabiun. Mereka punya hak di mata Allah. Sehingga ayat ini satu di antara sejumlah ayat Al-Quran yang kemudian digunakan oleh orang-orang untuk mengelabui umat Islam. Coba Anda lihat dalam Al-Baqarah 62. Kalau Anda mengklaim bahwa Islam itu adalah ajaran yang akan diterima di sisi Allah. Kalau hanya ajaran Islam yang benar, bukankah Al-Quran sendiri mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Betul, tidak salah. Namun mereka lupa. Di mana mereka ketika mengatakan itu, ternyata ada ungkapan Allah yang dilewat. Yang mana? Yaitu ungkapan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Mereka langsung menyatakan orang mukmin, orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, mereka itu palahum ajruhum inda rabbihim tuh akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah. Betul demikian, tapi dengan catatan manakala mereka amana billahi wal yaumil akhir wa amilas shalihan. Mereka iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan mengamalkan amalan soleh, baru bagi mereka mempunyai hak yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan siapa? Dengan orang-orang Muslim. Padahal ayat ini menerangkan bahwa ada kelompok lain selain Islam sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka akan mendapatkan pahala, yang akan mendapatkan penghargaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang Islam, dengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan catatan, siapa? Yahudi yang amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan. Dengan catatan Nasoro, Sabiin yang amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan. Artinya mereka adalah orang-orang yang hidup pada masanya, yang pada saat itu diberlakukan ajaran Allah, berlaku apa yang disampaikan oleh Nabi Allah pada saat mereka hidup. Artinya dengan demikian, maka orang-orang Yahudi yang mereka amanah billah wal yaumil akhir wa amila sholihan, dengan tuntunan yang disampaikan oleh siapa? Nabi yang diutus pada saat itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Jika mereka mentaati nabinya, maka mereka termasuk orang yang amanah billah wal yaumil akhir wa amila sholihin. Maka bagi mereka palahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sama saja. Namun ketika Nabi Isa sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang mentaati Nabi Isa lah yang jika mereka pun iman pada Allah hari akhir, kemudian beramal saleh sesuai dengan arahan Nabi Isa, mereka pun lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Demikian pula dengan
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diutus, maka ajaran yang dibawa oleh beliau diyakini, dibenarkan oleh orang-orang, maka orang yang taat kepada Nabi Muhammad yang mereka juga amanah billah wal yaumil akhir dan amilah salihan, maka mereka pun mendapatkan hak yang sama apa? Falakum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu riwayat diungkapkan bahwa Ibnu Abbas beliau pernah menyatakan annahu la yuqbalu min ahadit tariqah wala amalan ila makana muwafiqon li syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da an ba'asahu bima ba'asahu bihi. Kata beliau bahwasannya tidak akan diterima dari siapapun amal kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaitu sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qabla dzalika faqulu manittaba'ar rasul fi zamanihi fa huwa ala hudan wa sabilin wan najatin. Kata beliau, adapun orang-orang yang sebelumnya yang mengikuti rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zamannya, maka dia itu adalah dalam petunjuk Allah dan mereka selamat karena awalnya turun surat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara dan seterusnya, maka kemudian setelah itu ada pernyataan fa'anzalallahu ba'da zalika, setelah itu turunlah ayat yang mana? Yang ada dalam surat Ali Imran ayat 85 yang bunyinya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya dengan penyebutan ayat ini oleh Allah, barang siapa yang mengikuti agama selain dari Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya sekalipun dia melakukan atau mengamalkan seperti yang dinyatakan oleh sahabat Salman di atas. Dalam arti, kalau bukan karena mengikuti syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu penyebutannya sama, apa? Saum, atau penyebutannya sama puasa, atau penyebutannya sama sholat atau doa. Tapi kalau bukan mengikuti petunjuk syariat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam arti berdasarkan ajaran Islam, maka diungkapkan dengan ayat ini palayuk balaminku, tidak akan pernah diterima selamanya. Makanya penyebutan ayat 62 surat Al-Baqarah di sini bukan bermakna berlaku untuk saat sekarang. Tapi ayat ini menyebutkan bahwa orang-orang yang hidup sekarang dan yang sebelumnya, mereka diperlakukan sama oleh Allah manakala mereka mengimani orang-orang yang Allah utus, para nabi yang oleh Allah diutus pada masanya, pada zamannya, maka mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan ajruhum inda rabbihim, tapi dengan catatan amana billah wal yaumil akhir wa amilas sholihan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ungkapan ayat ini maka jelas bahwa Allah memperlakukan setiap orang pada setiap masa itu tidak berbeda-beda.
Ada kelompok yang pernah ada sebelum Islam, mereka mendapatkan penghargaan yang sama dengan catatan mengikuti ajaran nabinya yang diutus pada masa dia ada, mengikuti syariatnya, mewujudkan amal soleh yang didasari kepada tuntunan para rasulnya pada saat mereka berada. Termasuk kepada kita tentu saja, baru akan mendapatkan ajruhum inda robihim, penghargaan yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala, manakala kita yang pertama amanah billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Jika kita tidak amanah billah wal yaumil akhir wa amila sholihan, jangan pernah kita berharap untuk mendapatkan ajrukum inda rabbihim. Maka tentu saja keberadaan setiap orang pada setiap masa itu mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk bagi diri kita masing-masing. Namun manakala kita keluar dari aturan yang Allah turunkan melalui para nabinya, maka tentu saja kesempatan mendapatkan penghargaan di sisi Allah itu akan sirna. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amanah billah wal yaumil akhir, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan, yaitu amilas sholihan, dalam bentuk amal soleh, sehingga kita menjadi orang-orang yang ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.